Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Sikmawati. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang bentuk-bentuk produk hukum di Indonesia. Sebelum kita bahas apa yang dimaksud dengan produk hukum di Indonesia, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan hukum. Menurut R. Suroso, hukum adalah sebagai kumpulan peraturan yang diciptakan oleh orang-orang yang berwenang atau pihak yang berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasanya tidak semua orang bisa membuat aturan yang dapat ditetapkan menjadi hukum, hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa menetapkan hukum. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan produk hukum? Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan putusan mahkamah dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Lalu ada beberapa macam bentuk produk hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita kenal dengan TAP MPR. Lalu ada peraturan pemerintah yang kita kenal dengan PP. Ada peraturan presiden. Lalu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kita kenal dengan Perpu. Dan yang terakhir yaitu ada peraturan daerah yang kita kenal dengan sebutan Perda. Oke, dalam ilmu hukum dikenal beberapa bentuk istilah penuangan norma hukum. Yang pertama, adanya putusan yang bersifat mengatur, lalu ada keputusan yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administratif. Yang ketiga, keputusan yang bersifat menghakimi. Dan yang terakhir, adanya keputusan peraturan yang berisi petunjuk pelaksanaan. Oke, selanjutnya membahas mengenai produk hukum secara dikotomis. Di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu hukum otonom dan hukum menindas. Ada hukum ortodoks dan hukum responsif. Di sini diartikan hukum otonom adalah hukum yang bebas dari politik, di mana ruang diskresinya terbatas dan pemaksaannya pun dikontrol oleh pembatasan-pembatasan hukum di dalamnya. Lalu berlawanan dengan hukum menindas. Hukum menindas ini tunduk pada politik kekuasaan yang dimana dipenuhi dengan ruang diskresi dan hampir tidak ada pembatasan-pembatasan hukum di dalamnya. Oke, selanjutnya mengenai hukum ortodoks dan hukum responsif. Hukum ortodoks di sini diartikan sebagai hukum yang mempunyai karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Nah, berlawanan dengan hukum responsif, di mana hukum responsif diartikan sebagai hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu atau masyarakat sosial, sehingga mencerminkan keadilan masyarakat di dalamnya. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai macam-macam bentuk produk hukum di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dijadikan sebagai pedoman dan panduan bagi bangsa Indonesia untuk membangun dan menjalankan sistem ketatanegaraannya. Dalam sebuah negara, konstitusi merupakan dasar negara yang di dalamnya terdapat norma dasar yang menjadi sumber perundang-undangan sebuah negara. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita kenal dengan sebutan TAP MPR. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, MPR adalah lembaga tertinggi di negara Indonesia. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai PP atau peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini yang kita kenal dengan sebutan PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, materi muatan PP ini adalah materi untuk menjalankan undang-undang.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya dan tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang dengan undang-undang. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai peraturan presiden. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana kekuasaan pemerintah tertinggi di bidang eksekutif dan peraturan presiden. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu poin 5 tepatnya mengenai tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, disingkat Perpu adalah hak prerogatif presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dalam hal kegentingan yang memaksa hak prerogatif ini tertuang dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpu berada sejajar setara dengan undang-undang setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, poin nomor 6 yaitu mengenai peraturan daerah yang kita kenal dengan sebutan Perda. Nah, Perda ini adalah salah satu produk hukum, produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah. Nah, baik daerah provinsi, kabupaten, kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, materi yang ada di dalam Perda ini yang pertama berkaitan dengan hal-hal rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembentukan. Nah, dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Nah, untuk mengurus rumah tangga sendiri.